Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Ketika kita mengawali pagi ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sejenak kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera menyertai-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi ini dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 29. Demikian firman Tuhan, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bahasa Batak, Dala au paloho kamu sian saluhut haram ulan munaing. Dala au martiting tu eme huhut pagudakon. Dala dangbe lehonok kutuhamu haraparon. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Kita sangat mengharapkan adanya perubahan yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kebahagiaan, kepada sukacita, kepada jalan yang benar-benar Tuhan inginkan. Demikianlah umat Israel ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan keselamatan bagi Israel dengan cara yang berbeda. Nubuatan ini dimulai dengan mengalamatkan bukan kepada bangsa Israel sendiri, melainkan tanah Israel itu sendiri. Karena tanah itu dicela dan juga diingini oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga penduduknya dibuang, tetapi akan aman, ramai, dan subur kembali. Bangsa Israel sendiri menajiskan tanah Israel dengan kekerasan, pemberhalaan, dan juga penindasan-penindasan kepada umat, sehingga mereka dibuang. Hal inilah menimbulkan masalah, sehingga Tuhan membuang mereka. Karena namanya dinajiskan, karena mereka telah menduakan Tuhan. Saudara-saudara, dengan menegaskan kerendahan Israel melalui pernyataan ini, bukan karena kamu akan bertindak, bukan karena kamu aku akan bertindak. Melalui nubuatan Yehezkiel ini menubuatkan hasil dari pemulihan Allah, yaitu tanah pulih kembali dan bangsa-bangsa mengetahui tindakan keselamatan Allah terhadap Israel. Tuhan mau supaya Israel meminta pemulihan kepadanya, supaya Israel juga mengakui tindakan keselamatan Allah. Allah bukannya mau disukai karena kasihnya kepada Israel, melainkan mau dihormati dengan pengakuan yang mendalam dari Israel akan kesalahannya. Rangkaian tindakan Allah di sini bukan karena Israel sendiri, tetapi sebenarnya ialah supaya bangsa-bangsa yang mempertanyakan Tuhan mengetahui siapa Allah, dan supaya Israel merasa malu. Tindakan Allah yang pertama disebut mencakup seluruhnya, yaitu Allah menguduskan namanya. Semua tindakan selanjutnya dilakukan karena kepentingan Allah, bukan karena kepentingan Israel.
Artinya Allah akan mengembalikan Israel dari pembuangan dan mengubah hati mereka sehingga mereka menjadi umatnya di tanah perjanjian. Dengan Israel disucikan, akan ada berkat kesuburan ganti kelaparan sebagai kesaksian bagi bangsa-bangsa. Kembali di sini supaya Israel dibuat malu oleh anugerah Allah itu sendiri. Dengan keadaan seperti ini muncul kesadaran baru dengan sikap dan komitmen yang baru pula. Nubuatan pemulihan ini secara utuh dimasukkan kepada pengharapan mereka, pengharapan akan tanah yang subur, pengharapan akan manusia yang dalam konteksnya supaya hidup kudus. Kuncinya adalah pembaruan hati Israel. Yang menarik ialah bahwa hal itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Kalau air yang mentahirkan itu menyucikan dosa-dosa mereka, kita dapat memahami bahwa hanya Allah yang dapat menyatakan manusia tahir di hadapannya, layak untuk masuk ke dalam hadiratnya dan beribadah kepadanya. Hati dan roh adalah inti seorang manusia. Hati dan roh artinya itu keutuhan manusia. Bila manusia utuh, tentunya mereka punya mental yang baik, yang sadar akan dirinya sendiri, yang sadar akan kelemahannya sendiri, bahwa sesungguhnya Allah lah yang kekal abadi sampai selama-lamanya. Manusia sangat terbatas. Karena keterbatasan manusia, sebaiknya manusia harus bergantung penuh kepada kuasa Allah. Saudara-saudara, rencana Allah yang sungguh luar biasa ini diharapkan mampu membawa kesadaran baru bagi umatnya, bahwa Allah menuntun Israel yang telah dipukul dengan keras oleh kejatuhan Yerusalem kepada pengharapan yang berpusat hanya pada Allah, baik untuk kembalinya Israel ke tanah perjanjian maupun untuk pembaruan hati dan pemulihan tanah. Kita yang telah dikembalikan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Kristus juga perlu berharap hanya pada pembaruan hati oleh Roh Kudus, supaya kita berbuah bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita dipulihkan pada saat ini juga dalam berbagai-bagai kehidupan yang kita alami. Bila Anda merasa terbuang atas keadaan dan kondisi yang ada di bumi ini, sadarlah bahwa Tuhan juga akan menjanjikan membuat sesuatu yang baru bagi kita. Segeralah sadar, segeralah mawas diri, datanglah ke hadiratnya supaya kita ditahirkan, kita disucikan, kita diberi anugerahi berbagai kelimpahan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu menyapa kami di pagi ini. Biarlah firman ini berkumandang di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada, ketika kami memulai pekerjaan aktivitas kami hari ini. Tuhan memberangkatkan kami, memulai pekerjaan itu dengan semangat, tanpa ragu, bahwa dengan itu Tuhan menjadikannya berkat bagi kehidupan kami, mencukupkan kami dalam berbagai hal. Tuhan, pulihkanlah orang-orang yang sakit, sembuhkanlah mereka. Orang-orang yang berduka, hiburkanlah Tuhan. Anak-anak, berilah mereka pengharapan dan cita-cita yang cemerlang, supaya mereka bersemangat untuk meraih kehidupan yang Tuhan akan limpahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.